Satu, oke. Pengajian hari ini, mamanya mau jawab? Pengajian hari ini adalah hari ke-7 wafatnya kakak saya, Ibunya Bella. Di hari ke-7 ini kami memang mengundang beberapa kerabat, sahabat, relasi, dan juga teman-teman lainnya yang tinggal juga di sekitar ini. Jadi 7 hari ini sebetulnya memang merupakan budaya, tetapi inti daripada hari ini adalah bagaimana bisa menemani keluarga yang sedang berduka, bisa mendapatkan doa-doa yang baik, bisa menyenangkan, bisa menenteramkan siapapun yang memang merasa kehilangan seorang istri, kakak, ibu, dan juga teman-teman atau sahabat yang ada. Kenapa? Melihat banyak yang hadir. Iya, Ya, Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita sekeluarga berasa bersyukur sekali karena ternyata sebanyak itu orang yang sayang dan mendoakan ibu ya. Saya yakin saat ini ibu saya almarhumah sedang menonton kita semua dan insya Allah beliau bahagia di sana. Dan banyak teman-teman media yang datang juga turut mengirim doa untuk almarhumah ibu saya. Masya Allah, terima kasih. Terus juga ya teman-teman kecil dari mama ayah, tante Nas, ibu ya. Semuanya pada datang, teman-teman ayah saya, keluarga, teman-teman Bella Ciki juga, kerabat semuanya. Ya alhamdulillah banget banyak yang datang. Tadi ada Haji Rama ya, gitu dia mau datang gitu. Terus ada Om Dikdoang juga, ada Om Adi Subono, ada banyak banget. Terima kasih atas nama keluarga, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian doa yang tidak putus sejak almarhumah tiada sampai dengan hari ke-7. Ini merupakan obat sebetulnya bagi saya dan juga keluarga untuk bisa melewati fase yang sangat tidak nyaman sebagai adik atau ibu atau istri yang memang meninggalkan kami dalam keadaan mendadak. Terima kasih untuk supportnya yang tidak putus dari teman-teman media dan juga sahabat-sahabat yang lain. Kerabat sendiri ada kondisi kan kebaikan almarhum dari kerabat yang lain. Oh banyak sekali, ibu tuh ternyata banyak kebaikan yang kita juga baru tahu gitu. Kayak ibu suka traktir mahasiswa, itu kita baru tahu ya. Nggak ada yang tahu sama sekali karena emang ibu nggak suka cerita gitu. Dia sering ngasih oleh-oleh kayak baju, terus tas buat orang-orang yang dia sayang gitu. Tapi banyak banget kan kebaikan yang ibu lakukan pada saat masih hidup itu membekas di hati banyak orang gitu. Makanya orang kalau datang ke saya ekspresi macam-macam, sampai ada yang nggak percaya, bengong, sampai nangis-nangis, bahkan ada yang pingsan juga ada. Itu jadi yang lebih histeris mereka, kami yang menerima jadi makin tambah bingung bagaimana menyikapinya. Tapi itu bentuk kasih sayang. Tapi satu pelajaran yang saya bisa tarik bahwa memang dalam hidup saya dan juga kita semua mungkin harus belajar untuk lebih memudahkan urusan orang. Berbuat baik itu bukan hanya sekedar di depan kamera, bukan hanya sekedar ingin dipuji, tapi menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya berbuah hasil ketika sudah tiada. Jadi mungkin itu pelajaran buat kita semua kan ya. Ada hal yang positif seperti itu diajarkan ke sendiri. Iya pasti ini selalu mengajarkan kita untuk selalu berbagi ya, dan apa yang mengajarkan kita untuk berani bersuara jika kami yang benar ya, kamu harus berani bersuara. Dan itu kayaknya ibu saya, adik-adik juga sama begitu semua. Suara lantang dengan prinsipnya masing-masing gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kita yakin prinsip kita itu benar, ya udah gitu. Yakin bersuara gitu. Dan itu juga sebenarnya sikap dari almarhumah ibu saya yang dikagumi banyak orang, ternyata beliau berprinsip gitu ya. Dan di saat yang bersamaan beliau juga almarhumah penuh kasih dan gemar berbaik. Jadi benar-benar Masya Allah banget, bisa pakai lengkap. Nah ya semoga kita bisa meniru ya, meskipun nggak se-perfect ibu. Tapi kabarnya juga pekerja karyawan yang bekerja di rumah sempat disekolahkan juga nih sama ibu, gimana? Emang aku cuti? Kak Bella, sorry maaf Kak Bella. Gimana? Kabarnya katanya supirnya Kak Bella, Mas Bambang sempat disekolahkan juga. Oh iya, Bambang itu anak asuhnya ibu saya. Jadi ibu saya memang punya beberapa anak asuh, salah satunya Bambang, ada lagi namanya Kak Yanti. Nah mereka sekarang semuanya tuh udah pada sukses-sukses, udah pada punya karir yang cemerlang gitu. Ya dulu sempat kerja sama ibu, tapi sekarang udah karirnya udah kemana-mana lah. Tapi alhamdulillah karena dulu ibu baik sama mereka juga nggak melupain keluarga kita gitu. Jadi begitu dengar ibu udah
nggak ada, mereka yang paling gercep untuk apa ya, jadi garda terdepan lah gitu yang bantuin. Tahlilan juga mereka bantu nyiapin, bantu arrange, bantu ngatur orang keluar masuk. Jadi kayak IO-nya tuh mereka, jadi bukan keluarga udah nggak ngapa-ngapain sebenarnya. Dan saya mikir ini mungkin buah dari apa ya, kebaikan ibu. Pada akhirnya setelah ibu nggak ada, kebaikan ibu tuh dirasakan sama keluarganya semuanya gitu. Semoga ya berkahnya juga dirasain sama ya mama ayah, bubu, tante saya Syahnas, ayah Ikang, Bella, Ciki, dan semua keluarga besar, semoga juga turut merasakan buah dari kebaikan ibu yang dilakukan semasa hidup. Karena dipermudah banget, Masya Allah, makanan juga orang ada aja yang ngirim macem-macem gitu, dana, Tidak makanan kehabisan. nggak kehabisan, terus-terusan gitu. Iya, jadi kayak Masya Allah ini mungkin ya rezekinya ibu ya, semasa hidupnya banyak bantu orang, akhirnya pada saat dia nggak ada, nggak nyusahin orang gitu, jadi kebaikan dia tuh berbalas gitu, karena dia juga baik membantu Iya, semasa buah. hidupnya. Buah kebaikan. Ini berlewat. Tradisi apa yang masih? Ini yang mana dulu? Tradisi apa yang melaksanakan kehilangan setelah 7 hari ini? Dulu biasa-biasa mama. Tradisi sih nggak ada, paling ya seperti ibu-ibu kebanyakan aja. Ibu saya senang masak, terus beliau almarhumah tuh orang yang sangat resik sekali ya. Jadi ibu saya tuh kalau sekarang saya mikir setelah ibu saya nggak ada, saya sama Ciki bisa nggak ya seresik dia ngerawat rumah ini gitu. Tapi ya semoga ya Bismillah aja dengan teamwork ya, bisa. Meskipun nggak selalu perfect beliau. Ini kan udah 7 tahun, udah 7 hari berlalu ya. Kemarin kan masih Ciki juga katanya pengen banget memimpin. Iya. Kamu sendiri 7 hari ini udah ada tradisi. Iya, aku tidur aja susah ya. Kita tuh masih susah tidur tau. Tapi ya pelan-pelan udah bisa dikit-dikit. Meskipun orang tengah malam masih suka kebangun terus tidur lagi. Apalagi ayah gitu ya. Makanya kita dampingin terus gitu kalau malam. Ya paling kalau misalnya kebangun kita ya subuh gitu, sholat subuh jamaah sembari mendoakan ibu. Karena emang saat ini yang bisa menolong ibu udah doa sih. Kak Bel, sebentar lagi kan almarhumah ulang tahun ya. Mungkin Iya. dari Kak Bel atau mungkin dari Mbak sendiri gitu. Sekeluarga gitu ada rencana. Udah ada mungkin atau maksudnya ada tradisi apa Kalau sekeluarga besar belum ada. Belum dipikirkan. Belum dipikirkan. Tapi masih kirim doa ya. Biasanya seperti apa sih Kak kalau hari ulang tahun mama tahun-tahun? Tiup lilin. Tiup lilin, ya tiup lilin. Makan-makan, ya. Tahun standar. Iya. Standar orang ulang Ada tahun. orang ulang tahun, barang keluarga. Makan-makan di luar rumah mungkin atau Bisa di luar, bisa di rumah, bisa ada yang kirim, bisa Betul, apa aja. betul, iya. Ya pokoknya biasanya merayakan dengan keluarga dekat sih ya. Tahun ini ya karena ibu sudah berpulang ya, paling kita ya merayakan dengan yang masih ada. Kondisi ayah Ikang seperti apa sekarang? Kondisi ayah Ikang baik-baik saja. Mau ada wawancara lebih variatif, saya panggil sahabatnya Ikang, Vina Panduwinata, ya, supaya ada variasi. Kak Bel, kondisi Kita kayaknya ayah udah Kak Bel. selesai.